Halo rekan-rekan sekalian, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Haidir Mustafa di channel pribadi Haidir Mustafa yang akan membahas tentang pendidikan kejuruan di Indonesia. Di tema podcast vokasi kita di siang hari ini, saya ditemani oleh Bapak Octaviano Pratama, Pak ya? Betul, Pak. Ya, dari PT Bisa Artifisial Indonesia. Nah, mungkin Pak Octav bisa perkenalan diri dulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Haidir. Ya, nama saya Octav dari PT Bisa Artifisial Indonesia dengan brandnya adalah Bisa AI Academy. Jadi mungkin sedikit mengenai saya. Saat ini saya fokus di Bisa AI Academy sebagai CEO dan pekerjaan lainnya yaitu sebagai dosen juga di Universitas Pembangunan Negeri Nasional Veteran Jakarta, UPN Veteran. UPN Jakarta. Veteran ya? Iya. UPN Veteran. Oh, dosen di sana, Pak? Dosen di sana. Sudah berapa lama Pak di sana? Jadi Dosen tetap sebenarnya baru di tahun ini karena Iya. ada kebutuhan praktisi masuk ke kampus, Iya. pebisnis masuk ke kampus, maka iya. masuklah sebagai dosen tetap di sana, gitu. Non PNS. Betah berarti ya di sana ya? Ya, alhamdulillah bisa sharing ilmu ke mahasiswa gitu Iya. dan bisa dapat banyak mahasiswa juga untuk sharing di industri dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Ya, kemudian begini Pak, beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi dari rekan yang menekuni bidang kecerdasan buatan, artificial intelligence, bahwa Pak Octav ini juga terlibat di IAIE. Itu boleh diceritakan sedikit nggak organisasi itu apa sebenarnya itu? Baik, terima kasih. Jadi di tahun lalu kita beberapa rekan dari UGM, dari ITB, dari UI, kita ngobrol ya santai gitu terkait dengan kecerdasan artifisial di Indonesia. Kita melihat bahwa di Indonesia kedepannya itu akan banyak memaksimalkan teknologi kecerdasan artifisial. Oleh karena itu kami sebanyak 16 founder mendirikan banyak foundernya sampai ke ITS Surabaya, dari Makassar juga ada ya, dan juga dari daerah lain, dari Sumatera, dari Kalimantan. Kita coba untuk merumuskan perkumpulan namanya Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem, itu brandnya. Ekosistem. Jadi lebih ke arah bagaimana domain lain ini bisa memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial, Pak. Kebetulan di sana dipercaya menjadi sekjennya dan juga sekretaris jenderal dan rencananya di 2022 kita akan memulai banyak kegiatan yang sifatnya ini sosial, mengenalkan teknologi AI ke seluruh kalangan masyarakat. Nah itu kan itu IAIA ya, tujuannya ke sana. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat nyari-nyari informasi bahwa perkumpulan pakar bidang AI di Indonesia itu kan ada beberapa gitu. Yeah. Nah, kira-kira ini IAIA bedanya apa dengan yang lain-lain gitu? Ya, kalau yang lain-lain mungkin saya kurang tahu. Gitu. Ini kita mulai korek-korek ini ya, Ya, tapi kalau semangatnya teman-teman IAIA ini, kita lebih ke arah ekosistem. Bagaimana teknologi AI itu bisa nyampe ke masyarakat, terutama ke misalkan ke SMK, ke SMP, bahkan siswa SD pun seharusnya sudah bisa mengenal AI gitu tanpa coding. Misalkan seperti itu. Ya, karena di luar negeri sudah banyak negara yang kurikulumnya itu sudah merdeka ya, siapapun bisa belajar AI. Seperti itu. Nah, ini semangatnya di sana. Tapi kita sifatnya adalah non-profit. Memang lebih fokusnya untuk perkumpulan, kita berkontribusi. Jadi fokusnya memang bagaimana ilmu AI ini bisa diterima masyarakat luas ya? Iya, betul Pak. Mengenai bagaimana risetnya, bagaimana terapannya itu mungkin sekunder. Ya. Atau bagaimana? Kalau riset dan terapannya itu ada di dalam sub bidangnya. Begitu. Jadi ada ketua bidangnya masing-masing. Ada ketua bidang riset, ada ketua bidang aplikasi AI. Ada juga yang bagian jurnal. Kita pun saat ini sedang Jadi publikasi bisa lewat situ juga ya. Bisa. Nanti ke depannya di 2022 kita sedang merencanakan ke arah sana. Nah, kalau saya boleh tahu Pak Octav, ini kenapa kenapa tekuni AI?
Nah, ini sebenarnya ceritanya cukup panjang. Nggak apa-apa. Memori HP saya masih banyak. Oke, jadi awalnya itu saya bidangnya adalah di bidang TKJ karena lulus dari Teknik SMK. komputer dan jaringan. Betul. Alumni SMK juga Alumni ya? SMK. Cocok sekali memang dengan topik kita yang podcast vokasi, Ya. yang memang untuk mengorek alumni-alumni dari berbagai macam SMK. SMK ya. Ya. Jadi saya lulus SMK TKJ, kebetulan menekuni juga SMK mana kalau boleh tahu? SMK Negeri 2 Bandung. Oh, SMK 2 Bandung. Iya. Iya. Oke. Jadi pada saat itu saya menekuni bidang teknik komputer jaringan. Dan sebagian besar pekerjaan setelah lulus itu terkait dengan maintenance jaringan. Ya. Tapi saya tuh sebenarnya takut ketinggian. Jadi takut ketinggian, cerita ke orang tua, dan ketika waktu itu kerja Bukannya AI malah lebih tinggi jadinya. takut ketinggian dalam arti tinggi tinggi ini Pak, di lantai, biasanya di gedung-gedung. Oh, begitu. Gitu. Oh, iya. Jadi karena takut ketinggian pasang tower ya, gitu ya, pasang tower gitu tarik kan, kabel antar pakai gedung. Nah itu, jadi suatu ketika sedang pasang kabel itu ada suatu insiden tertentu lah, akhirnya cerita ke orang tua, ternyata orang tua Berhenti. iya, wah coba kalau memang tidak menjiwai di bidang itu mungkin bisa bergeser. Padahal sebenarnya saya suka dan bidang TKJ itu sampai sekarang sebenarnya masih saya tekuni. Networking, security itu masih sampai sekarang. Besok kita narik kabel ya di kantor saya, Pak. Iya. Kemudian saya melihat di tahun 2009 kalau nggak salah, itu pertama kali ngoding Android. Jadi saya pindah ke Android. Kebetulan ada dari teman-teman waktu itu Mas Narendra dari Decoding kalau sekarang ya. Oke, dulu Decoding. beliau dari Nokia atau dari Microsoft mengundang kita nih anak-anak muda yang mau ngoding gitu. Waktu itu masih muda ya. Ya, waktu itu masih muda. Oke lah, kemudian sejak saat itu saya coba ngoding, akhirnya mendalami itu selama sekitar 7 tahun Pak. Oh, jadi saya jadi Android programmer, freelance di freelance ataupun project ya dari Android itu. Nah, tapi di tahun 2015 saya melihat saingannya banyak di situ. Iya. Jadi saingannya banyak. Yang sebelumnya saya cuma posting terima jasa ngoding Android di Kaskus itu hampir setiap minggu ada project. Iya. Kemudian di tahun 2015 tidak ada project sama sekali yang masuk. Akhirnya cari domain lain. Masuklah ke bidang data. Yang lebih basah ceritanya ya. Sampai sekarang masih basah. Masih gitu, basah ya. Iya, karena katanya data is the new gold, katanya itu yang sering kita dengar ya. Data adalah data is the new oil, Data adalah minyak yang baru kan. Iya, Kita kan minyak yang baru. Jadi sekarang semua pihak sudah mulai eksplorasi, sudah mulai bicara data, bahkan pendidikan kejuruan ini sepertinya akan mengarah ke sana juga, bagaimana data. Nah, kalau pendapat Pak Oktav sendiri, pendidikan kejuruan di Indonesia ini apakah sudah berada di track yang benar? Karena kan alumni SMK juga SMK, gitu, jadi mungkin bisa sedikit dapat lah ya. Ya, jadi mungkin karena saya sering saat ini jadi komite sekolah juga, jadi jadi banyak kumpulan orang tua ya, orang tua siswa ya. Jadi banyak masukan dapat langsung dari sekolah. Jadi saya temuin itu adalah perbedaan ketika saya dulu sekolah SMK dengan saat ini. Kalau dulu saya sekolah di SMK, komputer itu untuk satu angkatan. Satu komputer untuk satu angkatan. Iya, bukan satu komputer satu sekolah. Kebetulan TKJ baru satu di situ. Gitu. Jadi memang satu komputer untuk satu sekolah. Oh begitu. Cocok ya. Cocok. Nah, jadi pada saat itu karena fasilitas terbatas, tidak ada apapun yang kita dapatkan. Kalaupun harus latihan naik tower atau pasang jaringan, harus ke sekolah lain yang lebih mapan. Oh begitu. Nah, akhirnya kita setiap minggu itu main-main ke sekolah lain gitu, ketika gurunya nggak ada teman-teman kita di sana di labnya ikut-ikut. Iya. Nah, di sana tapi terbentuk semacam kita tuh bisa mandiri sampai akhirnya yang maksudnya sampai saat ini bisa mendirikan BISAI karena sudah terlatih di SMK. Di SMK ya. Tidak punya apa-apa, bagaimana harus menghasilkan sesuatu yang besar.
Nah, tetapi kalau saya melihat saat ini kondisinya, ini nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, jujuran nggak apa-apa. aja. Kita di sini memang unsensor gitu. Iya. Jadi yang ada pihak yang sakit hati pun urusan dulu, bukan urusan saya. Nah, jadi ketika saya lihat beberapa sekolah diberikan fasilitas Iya. komplit, laptop dikasih, PC dikasih. Wah, zaman saya boro-boro ada. Iya. Saya beli Tahun berapa PC, itu? wah udah lama Pak, 2000 sekian, 2005 mungkin ya terakhir. Nggak mau kelihatan umurnya. Jadi Oke, 2000 ketika sekian. tahun saya itu boro-boro mau beli laptop gitu kan, dana pun Iya, tidak ada iya, kita mahal ya zaman sebagai siswa SMK gitu. Iya, betul. Iya. Kalau sekarang dikasih fasilitas dan lain-lain, tapi saya melihat banyaknya dimanfaatkan untuk hal lain seperti main game. Ya, contohnya seperti itu, atau YouTube dan lain sebagainya. Dan ini ketika beberapa siswa ke industri, ya tempat saya gitu, banyak mengeluh gitu. Contohnya mengeluh, kenapa Pak saya nggak punya koneksi internet? Satu. Kemudian saya balikan, kamu main game nggak? Main game online? Iya. Nah itu bisa. Nah, itu ada. Nah itu. Jadi di situ saya melihat mungkin dari sisi fasilitas itu berkembang pesat Pak sejauh ini. Tapi mungkin dari sisi SDM ini yang perlu mungkin tugas kita sama-sama. Ya. Baik sebagai akademisi, sebagai praktisi, orang tua, industri, orang tua harus bisa menekankan kepada siswa agar bisa memanfaatkan fasilitas sebaik-baiknya. Itu yang mungkin saya soroti di situ Pak. Siap. Terima kasih. Iya. Oke, kita lanjut. Ini kan sekarang pemerintah, masyarakat, dunia usaha, bisnis itu lagi tren-trennya dengan yang katanya 4.0, industri 4.0, industri 5.0. Iya. Sudah siap enggak menurut? Ya. Sudah siap enggak kita semua? Ya, kalau kita lihat rankingnya ya terus terang saya sedih Pak lihat rankingnya. Jadi kalau berdasarkan Oxford Insight, bahwa Indonesia itu masih menempati urutan ke-62 dari sekian negara yang sudah memanfaatkan AI. Kita komparasi dari sekian saya nggak bisa nyebut jumlahnya, banyak sepertinya Pak. Setidaknya enggak kayak PISA lah ya, yang 1-2 dari bawah. Enggak, kita masih di atas beberapa negara. Nah, namun di sini ini tingkat kesiapan AI readiness. Sementara kita komparasi dengan negara tetangga Singapura, urutan pertama di dunia tingkat kesiapan AI. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa PR kita semua dari sisi semua elemen, kita sebutnya pentahelix ya. Ada dari sisi akademisi, dari sisi government, dari sisi industri, dari sisi media dan lain sebagainya harus bisa. Jadi semua elemen tadi pentahelix itu harus bisa memaksimalkan AI. Agar apa? Agar kita bisa salah satunya meningkatkan ranking kita di mata dunia terkait AI. Tapi dari sisi kesiapannya sendiri, pemerintah sudah sangat baik. Saya melihat beberapa hal AI itu masuk Pak. Jadi contohnya kemarin saya memperbaiki kode perusahaan saya. Jadi kode perusahaan yang sebelumnya ketika buat perusahaan tidak ada kode AI, kode IoT, kode blockchain, sekarang sudah ada kode tersebut, kode KLBI. Kode KLBI. Jadi kalau mau mengurus kode perusahaan, itu biasanya ada kode-kode spesifiknya ke bidang apa. Nah, ketika saya mau mengganti kodenya ternyata ada AI, blockchain, sudah IoT, ya? sudah bisa ke arah sana. Jadi berarti pondasinya sudah ada disiapkan. Sudah disiapkan. Pemerintah sudah melirik ke sana. Sudah melirik ke sana. Nah, itu saat ini sudah sangat baik, sudah menyiapkan hal-hal yang mungkin banyak yang tidak tahu sebenarnya. Tapi pelaku usaha sudah disiapkan. Kita merasa wah luar biasa pemerintah bisa menyiapkan gitu, untuk kode-kode perusahaan. Ada engagementnya ke sana. Betul. Kemudian dari sisi perizinan pun juga sama gitu, ke arah AI itu ada juga gitu. Kemudian perizinan misalkan membuka platform untuk pembelajaran misalkan, kita juga harus izin Kominfo, itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi dari sisi regulasinya pun sudah ada. Bahkan Stranas AI itu sudah ada, strategi nasional. Iya. Sudah sampai jauh Pak. Iya, berarti kurang dikit lagi itu masuk ke RPJMN kayaknya itu arahnya kalau sudah menuju ke sana. Berikutnya. Nah, sebagai mantan siswa, mantan mahasiswa, sekarang pendidik dan pengusaha juga, menurut pandangan pribadi Pak Oktaf, bagaimana
peluang generasi muda kita usia sekolah, siswa dan mahasiswa ini untuk berkarir di bidang AI Di bidang AI. depannya. Jadi mungkin saya melihat dari beberapa kasus yang real saat ini terjadi. Beberapa waktu lalu saya melihat teman-teman dari SMK di salah satu provinsi di Indonesia. Kebetulan saya waktu itu jadi juri LKS nasional dan LKS satu provinsi. Oke. Ya, jadi saya melihat teman-teman ini dari 10 kota yang mengirimkan perwakilannya. Kemudian ada pelatihan singkat terkait data science AI. Mereka Oke. sudah bisa menguasai, Pak. Oh, cepat ya. Cepat Adaptasinya menguasainya. Ya, cepat. Ya, tapi hanya beberapa siswa gitu. Ya mungkin yang Begitu. terbaik di sekolahnya dia yang oke, dikirimkan. oke. Nah, tapi dari sini sudah kelihatan, artinya teman-teman ini sudah mulai bisa masuk ke dunia AI. Tidak harus kuliah S1, S2 atau S3 gitu. Tapi SMK pun bisa sebenarnya. Sudah siap dengan ke arah sana. ke arah sana. Nah, tinggal mungkin peran kita sebagai akademisi, sebagai praktisi harus bisa sharing knowledge banyak kepada siswa agar siswa lainnya pun bisa masuk ke sana. Memfasilitasi Betul. begitu. Dan bahkan bukan tidak mungkin suatu saat ada jurusan khusus ya untuk kecerdasan buatan dan Iya. data science ini. Betul, karena saat ini Pak Haidir kita punya profesi baru. Mungkin di zaman orang tua kita dulu belum ada namanya profesi data scientist. Ya. Iya. Belum ada profesi big data engineer, Wes. data engineering, AI scientist, Iya. NLP engineer belum ada. Macam-macam ya. Macam-macam. Bahkan kalau saya breakdown profesi baru karena adanya teknologi AI ini lebih dari 20 profesi lebih. Yang dulu zaman orang tua kita dulu Belum belum ada. kepikiran, bahkan belum ada bahkan profesi belum tersebut. kepikiran ya. Nah, bahkan salah satu profesinya data scientist, Ya. ilmuwan data, Ya. kata Harvard Business Review katanya Ya. itu dinobatkan sebagai the hottest job, Oh, the hottest job in Iya, the 21st iya. century, job yang paling hot di abad ke-21. ya. Memang beberapa waktu yang lalu juga waktu ada pertemuan AI juga dengan guru-guru, saya sempat iseng-iseng nyari itu di JobsDB segala macam. Itu sudah ada loh itu. Job data scientist dan salary-nya menggiurkan. Waduh, Ini sebenarnya potensi untuk generasi muda masuk untuk mengisi bidang-bidang itu. betul. Gitu. Ngeri saya kalau lihat gaji data scientist. Iya, lumayan Pak ya. Lumayan. Kalah saya. Ya, kemudian pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira untuk pesan dari Pak Oktav ini sendiri bagi siswa, mahasiswa dan guru. Kira-kira apa dari perspektif seorang praktisi di bidang kecerdasan buatan ini atau AI ini? Ya, jadi ini pengalaman dari beberapa tahun ke belakang. Saya melihat adanya banyak kebutuhan di bidang AI. Apapun itu AI-nya, baik itu data science, NLP, machine learning, Ya. kebutuhannya sangat besar, demand-nya sangat tinggi. Namun berbanding terbalik dengan supply. Oh, Jadi demand-nya tinggi, Demand-nya supply-nya tinggi, supply-nya rendah. Bahkan Gajinya tinggi. makanya kan saingannya ini masih sedikit di bidang ini, Pak. Iya. Makanya banyak program-program pemerintah yang dikeluarkan untuk melatih mahasiswa atau siswa yang cakap dengan teknologi data science, AI dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi peluang buat adik-adik mungkin mahasiswa atau siswa yang ingin mencari pekerjaan kedepannya sebagai seorang data scientist, AI engineer dan lain-lain, karena masih terbuka lebar peluangnya. Supply-nya sangat sedikit gitu. Seperti itu. Bagi teman-teman guru, saya juga merasakan karena sebagai akademisi ya kemungkinan kesulitan terbesar kita adalah untuk mempersiapkan SDM, Pak. Iya. Ya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa mempersiapkan SDM agar SDM di Indonesia berkualitas dan bisa lebih cakap di bidang kecerdasan artifisial seperti itu. Oke. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Oktav. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak kita Haidir. bisa bertemu lagi, kembali bekerja sama dengan lebih baik lagi, Amin. dan tentunya membawa perubahan yang positif bagi iklim pendidikan kejuruan di Indonesia. Oke, terima kasih. Terima Selamat kasih. siang. Salam sejahtera.